Shalom, selamat siang. Hai, kita ketemu lagi ya di Pondok Daud. Hari ini hari libur, tapi kita tetap Pondok Daud. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, kemarin kita tidak Pondok Daud karena kita sudah Pondok Daud di Panti Asuhan Eklesia bersama dengan anak-anak. Kemarin karena yang berangkat itu kami berdua saja untuk mengantarkan bantuan ke mereka, ke beberapa. Jadi ketika kami mulai live Pondok Daud, karena Pak Jo sudah pegang keyboard dan dia ambil alih untuk WL-nya, kita nggak bisa ada yang syutingin. Biasanya kan kita orang banyak, jadi ada yang nge-shoot untuk streaming. Jadi ketika saya sudah mulai khotbah, Pak Jo sudah mulai di keyboard, nggak ada yang syuting, jadi stop. Jadi kemarin kita sempat Pondok Daud di Panti Asuhan dan itu luar biasa sekali, lawatannya luar biasa sekali ya. Kita bersyukur banget ya. Bersama dengan mereka kita bisa melihat banyak sekali kebaikan Tuhan. Bersama dengan mereka kita bisa melihat bagaimana Tuhan membangun mereka. Bagaimana mereka menjadi kuat dan menjadi yakin hanya dengan percaya saja bahwa mereka punya Tuhan yang mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka anak-anak yang berprestasi, mereka berjuang dengan luar biasa, mereka juga berusaha dengan keras untuk segala sesuatu yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Yang pasti satu hal, mereka anak-anak luar biasa yang tidak boleh punya rasa mengasihani diri sendiri. Mereka masa depan. Mereka punya Tuhan yang memberikan masa depan. Dengan Tuhan berjalan dalam masa depan yang cemerlang. Sekalipun mereka sekarang masih kecil, mungkin dari umur 7 tahun, 10 tahun, mungkin masih SMP, masih SMA, mungkin baru kejar beasiswa untuk kuliah, tapi saya melihat luar biasanya mereka, kehidupan mereka dibangun dengan dahsyat sekali oleh Tuhan. Mereka tidak takut apa-apa, kecuali satu, takut Tuhan. Dan itu ajaibnya mereka. Ya, saya melihat mereka menangis karena iman mereka sangat-sangat bulat. Iman mereka sangat-sangat bulat. Begitu percayanya mereka kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka. Walaupun mereka harus hidup tanpa orang tua, walaupun mereka harus hidup dengan orang lain, tetapi mereka bilang, tapi Tuhan membangun hidup kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Di saat kami gentar, di saat kami takut, kami hanya bisa percaya dan Tuhan menghalaukan semua yang jahat dari kami. Itu lebih daripada cukup karena mereka merasa aman bersama dengan Tuhan. Nah, ini iman sebesar ini, iman yang bulat seperti ini yang kita harus miliki. Oleh karena itu ketika di firman dikatakan bahwa murid-murid Yesus mengajak anak-anak untuk tidak mendekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, miliki, jangan usir anak-anak ini, biarkan mereka datang kepadaku. Kemurnian hati mereka itu dahsyat sekali. Shalom Pak Eko. Ya Pak, nanti kita berdoa bersama dari sini ya Pak ya. Tetap dalam anugerah Tuhan, nikmat Tuhan. Tuhan tetap mau menolong, Tuhan tetap sudah menolong. Tinggal imannya harus dibangun dengan bulat. Bagaimana caranya? Amin. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini luar biasa sekali menurut saya. Semalam kami kedatangan tamu dari Surabaya, Ibu Sylvia, dan puji Tuhan kami beristirahat cukup semalam tadi, walaupun pulang sangat larut. Kemudian tadi pagi mereka pada sepedaan goes, merasakan goes di Magelang. Setelah goes di Magelang pulang, kemudian kami sampai rumah, mandi, dan kami sarapan, dan kami siap untuk Pondok Daud siang hari ini. Amin. Shalom Bu Windy, puji Tuhan ya, operasinya lancar. Kakaknya sudah siuman, sudah bangun. Haleluya, Mbak Windy ini luar biasa sekali. Tetap setia ya Mbak ya, tetap percaya. Tuhan besertamu. Jangan takut akan apapun. Selama ada Tuhan tidak ada yang bisa melawannya ya. Oke. Sudah siap? Pondok Daud pagi hari ini. Oh ya, Bu Deborah sudah say hello, katanya mau ikut Pondok Daud. Tapi hari ini Pondok Daudnya pagi Bu. Ya, dengerin sambil UTW Gojek. Ya Bu, oke.
Bu Deborah ini bersemangat ikut Pondok Daud, tapi hari ini karena ada tamu kami mau pergi, jadi besok ya Bu ya kalau mau bergabung ya Bu ya. Sangat senang sekali kalau bisa ada yang bergabung di sini. Oke. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak berhenti untuk mengucap syukur dalam segala hal yang ada. Tuhan, kami tidak bisa berhenti memuji memuliakan nama-Mu karena pekerjaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tidak bisa berhenti Tuhan menyembah-Mu karena itu yang bisa kami lakukan untuk kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain hormat, pujian, kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kami Kau sudah hal yang terbaik. Kau prioritaskan kami di atas segala-galanya. Kau peduli kepada kami. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu menyayangi kami. Kau begitu melindungi kami. Dan penyertaan-Mu sempurna dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Dan pasti Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu iya dan amin tergenapi atas setiap kami satu persatu. Semua dalam anugerah Tuhan kami dimampukan. Dalam anugerah Tuhan kami dicukupkan. Dalam anugerah Tuhan kami dipulihkan. Dalam anugerah Tuhan kami diperbaharui. Di dalam anugerah Tuhan kasih-Mu memeluk kami begitu erat Tuhan, sehingga kami tidak lagi sendiri, tapi Kau bersama dengan kami. Hari-hari kami ada bersama dengan-Mu. Kami bawa dalam doa teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami terutama Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka dalam ucapan syukur karena Tuhan memelihara setiap mereka, menolong setiap mereka, melindungi setiap mereka. Janji-Mu iya dan amin untuk seluruh keluarga. Saat orang bertobat seisi rumah akan selamat dan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan di rumah Miracle Blessing ini Tuhan, rumah-Mu Miracle Blessing ini Tuhan, di mana Kau hadir, di mana Kau tinggal di tempat ini, dalam setiap kami Tuhan, Kau menyelamatkan kami dan keluarga kami, orang-orang di rumah kami, orang-orang yang kami layani, orang-orang yang berdoa buat kami, orang yang kami doakan Tuhan, semua yang ada di dalam anugerah-Mu Tuhan selamatkan. Apapun itu, tanpa alasan apapun Tuhan mau menyelamatkan, dan Tuhan sedang menyelamatkan, dan Tuhan sudah menyelamatkannya. Engkau yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami sembah. Tuhan yang tidak pernah berbohong, dan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau berkarya atas setiap kami. Mengalir Tuhan, mengalir. Mari Roh Kudus, bawa kami pada penyembahan total yang penuh siang hari ini. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan Kau Tuhan. Kami rindu bersujud di kaki-Mu dan menanti Kau berbicara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom buat Sabang sampai Merauke, shalom buat Indonesia, shalom buat NKRI Indonesia. Di dalam nama Yesus, kimani nana ya lama shalana, milamina sumini nana ya lama ya nase, milama shalana masana ya milama shalana ya nasane, milama ya nasane, haleluya.
bawa Tuhan teman-teman kami yang masih terbaring saat ini setelah operasi. Kami bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan, sampai titik pengharapan terakhir mereka kembali kepadamu. Mereka percaya campur tangan-Mu. Mereka percaya Tuhan, kami mengangkat iman kami kepadamu. Kami mendukung iman setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan sudah jamah, apa yang Tuhan sudah mulai, apa yang Tuhan sudah kerjakan, kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam Engkau yang baru, membangkitkan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua roh maut, kami tolak semua roh celaka, kami tolak semua tali mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan proteksi malaikat Tuhan mengatas setiap mereka. Malaikat Tuhan membantu merawat mereka, menolong mereka, dibangkitkan kembali, segera dipulihkan dan disembuhkan. Jamahan Tuhan atas setiap mereka sempurna, dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, kami bawa mereka kepadamu, mohon belas kasih-Mu. Kami tahirkan setiap darah yang tertumpah atas tubuh mereka. Tidak ada penyumbatan, tidak ada pengentalan, semua dilancarkan kembali. Dan semua darah yang mengalir atas tubuh mereka saat ini kami ubah menjadi darah Tuhan Yesus. Pentahiran darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Menguduskan, mentahirkan seluruh yang ada dalam hidup mereka, roh, jiwa, tubuh, dan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan baru darah anak domba Allah mengalir atas setiap mereka. Syakaran akhiri bisyakaran syakaran masih. Anugerah anugerah Tuhan mengalir, anugerah Tuhan kesembuhan mengalir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dan pemulihan Tuhan ini sempurna. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the crowd, they worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, the elders and the crowd, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the crowd, they worship you now. Holy, holy, holy are you, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the crowd, they worship you. Holy, holy, holy. Holy,
is our God, and all the sea how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all the sea how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all the sea how great is our God, and all the sea how great. How great, and all the sea how great, and all the sea how great, is our perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Bapaklah kuasa Tuhan dalam kembali. Tuhan sedang mendandani setiap hamba-hambanya. Tuhan sedang menjamu setiap hamba-hambanya yang masuklah keluar dari kudusnya. Semua dalam alunan khusus dari surga turun atas setiap kami. Dalam perawatan Tuhan, hadirat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir.
Oh Tuhan yang masih berperkara setiap kami Tuhan. Oh Tuhan yang masih membela hidup kami Tuhan. Yang terpenting oh Tuhan yang masih ada bersama kami untuk mendidik kami dan mengajar kami akan kebenaran. Dalam kehendak-Mu, bagaimana kami mengerti kehendak-Mu dan bagaimana kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kerelaan hati melayani, kerelaan hati mengasihi, kerelaan hati karena kami mencintai lebih dan lebih lagi setiap waktu Tuhan. Irama syakarana kirimi syakirimis, irama syakarana, irama syakarana takkan sekiara syakarana masya. Allah syakarana takkan masya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi tempat ini. Hadrat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu sayang dalam baik-Mu, menikmati kasih menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau tambah-tambahkan usia Tuhan buat Kak Gracia Melinda pada hari ini. Segala kebaikan-Mu menyertai kehidupannya. Semua pengenapan akan janji-Mu dipercepat dalam kehidupannya. Dan sekali lagi Kau tempat pengharapan yang tidak pernah mengecewakannya. Semuanya yang menjadikan mujizat dalam hidupnya terjadi.
ditambah-tambahkan umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan keluarga yang dipulihkan, diberkati Tuhan luar biasa. Kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bawa Ibu Sylvia dengan Pak Martinus yang akan menikah bulan depan. Sekali lagi Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ambil alih, Tuhan handle. Apapun yang terjadi Tuhan, segala sesuatunya menjadi sebuah kebaikan bagi hidup mereka. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Tuhan menyediakan semua hal yang dipersiapkan, memberikan cinta, kasih, ketulusan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan menjadi dasar atas mereka boleh hidup, boleh melakukan segala aktivitas mereka, boleh berkarya, dan Tuhan memberkati setiap langkah hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Pak Joko Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Semua penghalang berkat atas kehidupannya sekarang kami cabut dari hidupnya. Semua yang tidak kudus, tidak tahu yang ada dalam kehidupannya, yang dia mengerti maupun tidak mengerti, kami cabut dari kehidupannya. Kami tolak keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, di mana Kau membangun jemaat atas hidupnya, dan Kau menganugerahi dia anugerah yang besar. Dan Tuhan, dia datang kepadamu memohon pertolongan untuk segala sesuatu yang dia kerjakan, dia bawa kepadamu. Semua ada dalam keselamatanmu dan dalam kesuksesan di dalam dia mencarimu Tuhan, dia datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Tuhan menggandeng kembali tangannya, Tuhan kembali membukakan tingkap-tingkap langit buat kehidupannya, dan Tuhan kembali membangun setiap hal dalam jemaatnya, dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan memberikan nikmat yang baru, terobosan yang baru, kekuatan yang baru yang daripada-Mu sebagai Gembala. Gembalakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Mbak Dwi di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Cuci bersih roh, jiwa, tubuh, pikiran, hatinya dengan air kehidupan dari surga yang mengalir dari tata Allah Maha Tinggi. Semua yang mengikat kehidupannya, baik di masa lalu maupun yang masih ada dalam perjanjian dan untuk masa depannya, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini aku putuskan semua ikatan-ikatan ini bukan dari Bapa Surgawi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami doa sepakat dengan Pak Riko dan timnya yang ada di Kardoan sekarang. Dalam nama Yesus kami cabut semua kan kakinya sampai ke lehernya yang membuat dia kesakitan dan tidak bisa bernafas, selalu membuat tubuhnya kesakitan sampai kakinya. Aku cabut semuanya, aku lepaskan. Mari malaikat Tuhan lepaskan semua ikatan-ikatan ini, buang ke tempat yang jauh yang Bapa Surgawi sudah sediakan buat mereka semua, dan tidak dimunculkan semua yang tidak boleh, tidak lain, bawa semuanya pergi keluar dari kehidupannya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tumpahkan tangan buat Mbak Dwi. Kami berkati, kami kuduskan, kami tahirkan semuanya. Kehidupan Mbak Dwi, jasmani, rohani, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hatinya semua dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Dibasuh semuanya oleh darah anak domba Allah. Kekuatan salib Kristus darah anak domba Allah yang mengalir atas hidupnya, mentahirkan, menguduskan kehidupannya, menolak semua kuasa apapun yang bukan dari Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Apa yang Bapa Surgawi tidak tanam atas hidupnya sesuai dengan firman, aku cabut sampai seakar-akarnya. Aku cabut, aku tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas semuanya, semua kekejian di hadapan Tuhan, semua kuasa gelap, semua perjanjian adalah semua kutuk, semua santet, semua kuasa yang bukan dari Tuhan yang terus mencoba kembali dalam ketakutannya. Aku cabut, aku tolak. Semuanya tanpa terkecuali, awas yang dipamerkan atas hidupnya dilepaskan, seluruh atas kehidupannya dilepaskan, terutama penjara-penjara pikiran dan hati
ke tempat yang jauh dan tidak boleh kembali lagi. Seperti yang Bapak sudah sejarah bahwa mereka sudah dan tidak boleh kembali lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, iman diangkat, iman dibangun terus bulan. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya, semua yang menjadi keluh kesah, semua yang menjadi tangisan, semua yang menjadi rintihan berubah menjadi ucapan syukur, menjadi sukacita. Dia melihat Tuhan, dia melihat Tuhan, dia melihat Tuhan menjamah hidupnya dari ujung kepala sampai ujung akhir. Tangan Tuhan menjamah, menguduskan, mentahirkannya. Sembuh total, mujizat terjadi. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Irama syakara takiri bisyikiri tikiya bakira syakara aman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bekerja. Lawat Mbak Juli dan keluarganya, lawat semuanya. Irama syakara nama syakiri.
tetap bersama Tuhan. Kami mau tetap ada bersama dengan kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib seperti itu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus, yang selalu menuntun kami, mengajar kami, memberitahukan akan nikmat-Mu, membawa kami pada hadirat-Mu yang lebih dalam setiap waktu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Setiap saat dan waktu kami merindukan-Mu Tuhan. Ya Rama Syakari Rama Syakari, Ya Rama Syakari, Ya Rama Syakari Rama Syakari, Ya Rama Syakari Rama Syakari, Ya Rama Syakari Rama Syakari. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Jangan pernah malu dengan apa yang sedang kau kerjakan. Jangan pernah malu dengan apa yang sedang terjadi atas hidupmu. Jangan pernah merasa malu dengan perjuanganmu, dengan segala keberadaanmu. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai garam. Sesuatu yang memberi rasa, memberi dampak. Dia independen. Dia punya satu tes yang khusus, asin. Dan garam tidak bisa dibuat manis. Garam tidak bisa ditawarkan. Itulah hidup kita. Kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Kita tidak bisa mengingkari Tuhan dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita berfungsi, kita berdampak, kita memberi rasa,
kita memberi selera, kita menjadi garam dunia. Dimanapun kita berada, kita memberkati. Garam juga merupakan media yang Tuhan pakai dalam menguduskan kehidupan, menguduskan umat. Dan garam itulah yang dipercaya Tuhan untuk menjaga segala sesuatunya. Itulah hidup kita, bukan sebagai garduan angel, bukan sebagai malaikat penjaga, tapi sebagai anak Allah, sebagai iman yang dipercaya Tuhan untuk semua pekerjaan dalam kehidupan kita, dalam anugerah Tuhan. Kita diciptakan sebagai terang Tuhan, dan kita adalah kota di atas bukit. Kita adalah kota di atas, yang posisinya di atas. Tidak perlu bersembunyi dengan apa yang kau lakukan, tidak perlu malu dengan apa yang kau kerjakan. Tidak usah takut, dimanapun Tuhan mengutus kamu, lakukan bagianmu dengan taat dan setia. Tidak usah takut dengan mata yang memandang sebelah, tidak usah takut dengan cibiran dan tolakan. Percayalah, ketika sesuatu Tuhan izinkan berlalu dari hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Pada saat orang menolak kita, jangan malu, jangan tersinggung. Pada saat Tuhan menolak kita, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dan terbaik lagi buat hidup kita. Di waktu Tuhan, di momen Tuhan, kita percaya. Amin. Dan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di gantang, melainkan di atas kaki hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita ada di atas, kita kepala dan bukan ekor. Kita belajar untuk memimpin, kita belajar untuk mendelegasikan pekerjaan kita. Kita belajar untuk bersama-sama dengan yang lain, mengembalakan dengan yang lain. Kita belajar bersama-sama dalam kedamaian, perdamaian, untuk kita tetap ada dalam anugerahnya yang kudus. Amin. Dimampukan untuk segala sesuatunya, dicukupkan untuk segala sesuatunya, menguasai roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kita, menguasai diri kita, melepas semua kemarahan, kecewa, ketakutan, ketidakpastian, bahkan hal yang mustahil yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diperjuangkan, yaitu anugerah. Kita ada di dalamnya. Kita menggantikannya dengan sukacita, damai sejahtera, berdamai dengan semua makhluk, memberkati, mendoakan, bernubuat, dan Tuhan sertai kita dengan mujizatnya, dengan keajaibannya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Jangan lupa beritakan kabar keselamatan bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Berikan dirimu untuk Tuhan pakai untuk berdoa bagi orang lain. Berikan dirimu untuk Tuhan pakai dengan caranya, dengan keajaibannya, dengan segala yang unik dari hidupmu. Memaksimalkan semua dalam kehidupanmu berfungsi maksimal. Sehingga dimanapun kau berada, kau menjadi garam dunia, kau menjadi terang dunia. Dan perbuatan baik Tuhan dikenal atas hidupmu. Amin. Haleluya. Kita baca satu firman lagi dalam Amsal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang benar, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi
Mereka menjauhi dia. Dia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak yang memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau meninggalkan kematiannya. Orang yang cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimbang malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggang, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya membunuhkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau kau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, tapi mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amin. Berlakulah benar. Ketika kita mau mendengar Tuhan bicara, ketika kita bertanya pada hamba Tuhan, ketika kita mendengar satu kebenaran, kita mencari kebenaran, dan kita sudah mendengarkannya, kita sudah mendapatkannya. Lakukan itu dalam hidupmu. Jangan mencemooh kebenaran, jangan meniadakan kebenaran, karena itu sama saja kau tidak percaya, dan engkau sama saja dengan mengolok-olok Tuhan dalam hidupmu. Setelah kita belajar menyingkronkan pikiran, hati, dan perkataan kita dan perbuatan kita, mari kita lakukan kebenaran ini dengan benar, seperti yang Tuhan mau. Amin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan pondok Daud siang hari ini. Sungguh semua anugerah Tuhan, semua perkenanan Tuhan, semua campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan ada dalam hidup kami, dan setiap saat, setiap waktu Tuhan memperbarui hidup kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, dan sekali lagi kami bersyukur karena kejadian kami ajaib Tuhan, dan kami selalu berseru-seru memanggil nama-Mu dalam segala hal, menyembah-Mu, mencari Engkau, sepakat berdoa padamu, membawa segala sesuatunya kepadamu, dan Tuhan menghalaukan kami dari segala yang jahat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, kemuliaan kami
Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Pondok Daud. Sampai berjumpa besok, kita Pondok Daud kembali. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.